Saudaraku dalam Tuhan, di antara umat-umat Allah, khususnya dalam pergerakan Allah yang benar ini, ada beberapa ajaran yang menjadi tantangan bagi banyak orang. Contohnya, yang sudah kita pelajari adalah penggunaan nama-nama kudus. Lalu ada larangan untuk menyebut kata Allah. Lalu ada juga yang memelihara hari-hari raya yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kita pelajari mengenai Sabat lunar. Kita sudah ikuti banyak pelajaran untuk bukan berusaha menjadi beda sama orang lain. Bukan. Tetapi yang benar harus kita nyatakan. Supaya jangan sampai orang lain yang sudah terjerumus tidak tahu kembali. Oh, kemana saya? Kita tolak ajaran itu. Tetapi kita tidak tolak orangnya. Tetap kita himbau orangnya untuk bertobat. Tinggalkan ajaran-ajaran yang salah itu. Dan kita bahkan doakan agar mereka mau tinggalkan. Mereka sadar dan bertobat. Nah, ajaran tentang dosa juga merupakan tantangan dalam pergerakan Allah yang benar ini. Bahkan boleh disebut tantangan besar sampai-sampai menjadi pemecah. Itulah yang sempat disaksikan oleh saudara Imad beberapa sabat yang lalu. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ada. Ya. Jadi kita prihatin, oleh karena itu penting bagi kita memahami dengan benar, supaya jangan terjerumus kepada hal yang salah. Oleh karenanya penting untuk kita segarkan kembali dan kabarkan agar yang sudah belajar diingatkan kembali dan yang baru belajar dapat mengerti dan tidak terjerumus kepada ajaran yang salah, serta mengalami pembaharuan dalam hidup kita semua. Masih ingat perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23? Mari kita baca. Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita perlu belajar dan bertobat agar tidak tergabung dalam kelompok itu. Perhatikan Yesus bilang, banyak orang. Artinya, sedikit yang Yesus kenal. Dan pengertian kita tentang apa itu dosa, kebenaran dan Yesus akan sangat berpengaruh kepada perjalanan dan kehidupan kekristenan kita. Yang kita akan pelajari ini bukan ilmu teologi, tetapi sadar atau tidak, suka atau tidak, pemahaman kita tentang kebenaran akan membentuk pengalaman kita bersama Yesus. Karenanya penting untuk memahaminya dengan benar dan khususnya tentang dosa. Dan salah satu definisi dosa yang umumnya umat ketahui adalah yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Di sana dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Banyak orang yang memahami bahwa pernyataan pelanggaran hukum Allah adalah suatu pilihan untuk melanggar atau tidak melanggar. Artinya, kalau saya melanggar hukum Allah, saya berdosa. Tapi kalau tidak melanggar, saya tidak berdosa. Apakah hal tersebut yang ayat ini maksudkan? Atau ada pesan lain yang mungkin terlewatkan? Dalam Alkitab, bahasa Inggris versi King James disebutkan transgression of the law. Lihat yang warna kuning, yang diterjemahkan menjadi pelanggaran hukum Allah. Pernyataannya cukup panjang, sementara dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, satu kata saja, yaitu anomia. Anomia itu artinya lawlessness. Lawlessness ini seringkali diterjemahkan menjadi pelanggaran hukum.
Tetapi kita lebih melihat kepada kata less-nya, lawless, ya, artinya tidak ada hukum. Itu sebabnya dalam terjemahan bahasa Inggris literal dikatakan di sana langsung dengan kata lawlessness. Jadi dalam pekabaran ini kata lawlessness berarti kondisi tidak ada hukum atau tanpa hukum. Entah dia tahu tapi dia langgar atau sama sekali tidak tahu. Nah, apakah maksudnya? Kita melanggar hukum karena kondisi kita tanpa hukum. Kondisi tanpa hukum ini menghasilkan tindakan tanpa hukum. Kondisi tanpa hukum artinya tidak menghargai keberadaan hukum. Itu sebabnya disebut pelanggaran. Karena orang yang melanggar adalah orang yang tidak menghargai adanya hukum atau peraturan. Mereka anggap hukum itu tidak ada. Contohnya adalah yang sering saya gunakan adalah lampu merah. Lampu merah itu, apalagi di Timika ini, beda dengan yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu hampir di setiap jalan ada polisi. Tapi kalau di Timika, boleh hitung 1 bulan muncul berapa kali ya. Timika ini merupakan suatu kota yang sangat bersahabat. Polisi hampir tidak ada di jalan. Itu sebabnya lampu merah di Timika ini sering orang terobos ya. Karena tidak pernah ada yang mau tangkap. Di ujung sana tidak ada polisi dengan fluidnya menangkap orang ya. Dan memang rata-rata yang menerobos itu umumnya sepeda motor, kecuali dia buru-buru mungkin mobil. Tetapi kalau kita ambil aplikasinya adalah bahwa dia sudah tahu lampu merah artinya berhenti, tapi dia terobos. Artinya dia tidak anggap itu hukum ada. Dia langgar. Dia tidak anggap adanya peraturan. Tidak sulit untuk dipahami, tapi penting untuk melihat keseluruhan pengertian atau makna. Nah, pertanyaannya adalah hukum yang mana yang dimaksudkan dalam ayat ini? Apakah 10 hukum? Ya, benar, ada 10 hukum. Tetapi karena hal ini tidak dinyatakan dalam ayat ini, karena itu kita perlu pahami hukum yang dimaksud adalah hukum Allah, supaya jangan salah pengertian kita. Karena kalau kita baca tulisan Roh Nubuat, disebutkan 10 hukum dan hukum alam. Kadang-kadang kita berfokus kepada 10 hukum. Oh, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina. Tapi hukum alam kita langgar, kita menjadi sakit. Ya. Melanggar hukum alam itu sama dengan melanggar hukum Allah. Itulah yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 ini. Jadi kita perlu hati-hati dengan dosa. Kita pikir saya tidak melanggar hari Sabat, saya tidak menyebut nama Allah dengan sia-sia. Tapi kita melanggar hukum Allah, sama saja. Maaf, saya ulangi. Tapi karena kita melanggar hukum alam, kita sama dengan melanggar hukum Allah. Ya. Nah, dosa disebutkan lawlessness atau tidak adanya hukum, tidak menghargai hukum atau tidak menganggap adanya hukum. Jangan lupa pengertian ini sebagaimana kita pada pagi hari ini. Nah, Paulus coba jelaskan yang sama tapi dalam kalimat yang berbeda. Yaitu dalam Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita bisa lihat kemiripannya dengan 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah kondisi tidak adanya hukum atau hukum dianggap tidak ada. Lawless atau anomia dalam bahasa Yunani. Dan dalam ayat ini disebutkan bahwa keinginan daging adalah kondisi yang tidak takluk kepada hukum Allah. Dari kedua ayat ini kita dapati bahwa keinginan daging, atau dalam bahasa Inggrisnya carnal mind, atau pikiran daging, adalah sama dengan keinginan atau pikiran tanpa hukum. Dan kondisi tanpa hukum atau tidak anggap adanya hukum, yang sama juga dengan melawan hukum, adalah dosa. Dengan demikian, keinginan daging atau pemikiran daging, yaitu carnal mind, adalah dosa. Sebab itu sama dengan kondisi tanpa hukum. Dan bahkan Paulus katakan, keinginan daging itu artinya tidak takluk kepada hukum.
Nah, pertanyaan bagi kita adalah, jika kondisinya tanpa hukum atau tidak takluk kepada hukum Allah, apa artinya? Artinya dia menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Bikin yang kamu mau. Tidak heran lampu merah dia terobos. Jadi kalau kita tidak anggap adanya hukum, yang menjadi hukum siapa? Diri kita sendiri. Ya. Itulah yang disebut dengan selfish dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, mementingkan diri. Hanya diri yang punya mau yang mau diikuti. Ya, bikin yang kamu mau. Cari kesenangan diri sendiri dengan cara melanggar. Apapun yang terjadi saya bikin asal saya senang. Kondisi ini di hadapan Allah disebut kondisi tanpa hukum, sebab hukum Allah tidak dianggap atau tidak di lawlessness. Dan ini adalah dosa. Nah, apakah hanya 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 8 ayat 7 saja yang menjelaskan tentang dosa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena seringkali orang hanya berpatokan kepada 1 Yohanes 3 ayat 4. Ada juga penjelasan lainnya tentang dosa. Mari kita buka Roma 14 ayat 23. Kalau perlu ditandai di Alkitab supaya kalau ada diskusi bisa tahu bahwa ini adalah ayat-ayat tentang dosa. Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tadi ada lawlessness, yang artinya tidak ada hukum. Kondisi tanpa hukum. Dalam ayat ini adalah kondisi tanpa iman. Dalam bahasa Inggrisnya faithless. Tadi lawless, tidak ada hukum, ini faithless, tidak ada iman. Dan itu adalah dosa. Ayat berikutnya, 1 Yohanes 5 ayat 17. Dikatakan di sana, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam bahasa Inggris disebutkan unrighteousness, tapi dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan. Dikatakan bahwa unrighteousness, yaitu ketidakbenaran atau tidak ada kebenaran, adalah dosa. Apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini? Melalui ayat-ayat ini, kita dapati definisi dosa, yaitu, ini tabelnya, dalam bahasa Inggris, lawlessness, yaitu kondisi tanpa hukum, tidak ada hukum dianggap. Lalu ada faithlessness, kondisi tidak ada iman. Lalu ada unrighteousness, kondisi tidak benar atau jahat. Dari sini kita bisa lihat bahwa dosa itu adalah tidak adanya sesuatu. Ada less tadi itu, ya. Itu tidak ada. Dan yang tidak ada itu adalah kehadiran Allah. Sebab hukum Allah dianggap tidak ada, kemudian tidak punya iman dari Allah yang diterima melalui anaknya, dan juga tidak ada kebenaran Allah dalam hidupnya. Dosa adalah tidak adanya hal-hal tersebut, karena Allah tidak ada dalam hidup kita. Dosa seperti penyakit. Salah satu penyakit yang cocok menggambarkan dosa ini adalah AIDS. Ada yang tahu singkatan AIDS? Sudah jarang karena sekarang sudah masuk ke era baru, era COVID. Kalau dulu AIDS termasuk viral. Sampai-sampai ada yang bilang hati-hati jalan-jalan ke mall karena ada orang sengaja bawa jarum yang ada darah, yang mana itu adalah darah orang yang kena AIDS. Nanti dia tusukkan ke kita, kita kena AIDS. Sampai dulu itu saya tahu saya ada sampai gosip demikian, ya, berita-berita beredar demikian. Kalau sekarang COVID, jadi sudah jarang orang mendengarkan mengenai AIDS. AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired ini artinya mendapat. Ya, kita mendapat penurunan atau pengurangan ketahanan tubuh
ya, immunodeficiency. Nah, ini suatu hal yang menarik. Kita mendapat tapi jadi kurang. Harusnya kalau berdapat jadi bertambah. Tapi tidak dengan AIDS ini. AIDS kita dapat tapi berkurang atau menurun. Apanya? Daya tahan tubuh kita. Ya. Dalam tubuh kita ini ada yang untuk melawan penyakit-penyakit yang datang dalam tubuh. Nah, yang melawan penyakit ini, itulah yang diserang oleh virus AIDS ini. Sehingga dia lemah, dan karenanya penyakit apa saja yang masuk, mau itu flu, mau batuk, mau malaria, apa saja yang masuk tidak bisa pulih. Dan karena semua penyakit berkumpul dalam tubuhnya, karena tidak punya lagi daya tahan yang kuat, akhirnya penyakit-penyakit itu membuat dia meninggal, mati. Demikian juga dengan dosa. Kita dapat dosa ini bukan bertambah, tapi menjadi mengurangi hidup kita. Jadi pada waktu kita mendapatkan dosa, kita bukan menambah, tapi mengurangi. Yaitu yang berkurang adalah kehadiran Allah itu. Dan ini terjadi sejak Adam. Saat Adam makan buah terlarang di Taman Eden, manusia mendapat dosa, tapi dia kekurangan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ada yang hilang. Nah, mari kita lihat slide berikut ini untuk memahami hubungan kebenaran yang kita yakini. Sebab tidak jarang kita buat kebenaran itu terpisah-pisah sehingga terkesan tidak ada hubungan. Dan penting kita ketahui karena isu ini mulai muncul dalam pergerakan Allah yang benar. Dan yang menentang malah dalam pergerakan Allah yang benar itu. Nah, sisi kiri atas adalah ada yang memahami bahwa dosa itu hanya pelanggaran hukum. Itu saja. Itu sebabnya mereka punya pemahaman, kalau saya tidak melanggar hukum, saya tidak berdosa. Bahkan mereka mengajarkan bahwa anak kecil, bahkan seperti bayi, belum berdosa. Karena mereka belum mempunyai pemahaman untuk membuat pelanggaran atau tidak. Lalu sisi kanan atas adalah yang kita pelajari, yang kita yakini. Ya, saya berharap di kelompok ini meyakini, jangan sampai di kelompok ini hanya meyakini yang sebelah kiri. Hati-hati kalau meyakini yang sebelah kiri. Ya, nanti kita lihat kenapa kita harus hati-hati yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan adalah kondisi tanpa hukum, tanpa iman, dan tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Lawlessness, faithlessness, dengan unrighteousness. Nah, apa hubungannya dengan Allah yang kita sembah? Apakah ada hubungannya pengertian tentang Allah dengan dosa? Pertama yang kita harus pahami adalah doktrin Trinitas itu punya banyak keterbatasan. Allah Trinitas itu punya banyak keterbatasan. Nah, contohnya ya, bahwa Allah Trinitas tidak bisa punya anak. Allah Trinitas tidak akui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Doktrin Trinitas tidak akui atau tidak percaya bahwa Allah itu bisa punya anak. Dan kalaupun Allah punya anak, bagi doktrin Trinitas, sesuatu atau yang lahir sesudah ya, itu tidak sama dengan yang sebelum. Karena kalau Yesus lahir dari Allah, bagi doktrin Trinitas, dia bukan ilahi. Sebab yang ilahi itu harus muncul bersamaan. Itu ya. Jadi kita harus ingat, doktrin Trinitas punya keterbatasan, tidak bisa punya anak, dan kalau punya anak pun, karena muncul sesudah, tidak bisa ilahi. Itu mereka punya doktrin. Ya. Tetapi uniknya mereka terima Maria bisa mengandung tanpa suami. Tapi Allah Alkitab bisa. Allah Alkitab bisa punya anak dan anaknya itu meski lahir sesudah, dia tetap ilahi. Sebab keilahiannya adalah berdasarkan kelahiran. Dari sumbernya dia terima itu keilahian.
Sebab Allah dalam Alkitab tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya. Nah, apalagi keterbatasan Allah Trinitas ini. Ini pentingnya kita pahami hubungan dosa dengan Allah. Banyak keterbatasan Allah Trinitas. Hubungannya dengan dosa adalah Allah Trinitas itu terbatas karena Yesus tidak bisa selesaikan pekerjaannya. Dia harus dibantu oleh oknum lain yang berbeda yang disebut Allah Roh. Allah Roh inilah yang dikatakan akan menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada keselamatan. Itu sebabnya banyak orang yang percaya bahwa dalam menurut hukum kita ditolong oleh siapa? Allah Roh. Allah Roh ini yang tolong kita turut hukum, Allah Roh ini yang tolong kita agar jangan melanggar hukum. Inilah akibat pemahaman tentang Allah yang terbatas dan membuat pemahaman yang terbatas tentang dosa. Bisa lihat sekarang mulai hubungannya dosa dengan kealahan. Oleh karena doktrin Trinitas, ya, layaknya Yesus bicara begini, murid-muridku, saya mau pulang. Nanti saya kirim orang lain untuk bereskan. Dia nanti yang selamatkan kamu. Dia yang tuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan hibur kamu. Dia akan tolong kamu. Bukan saya, dia nanti. Itu ya doktrin Trinitas yang lakukan. Nanti kalau kamu turut sama orang itu, oknum itu, kita nanti ketemu di sorga. Dengar-dengaran sama dia. Begitu layaknya doktrin Trinitas mengajarkan kalau memang dihubungkan dengan kebenaran. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Kristus tidak tinggalkan kita dan berikan kepada kita oknum lain. Yesus berkata apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Yesus juga berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Janji ini Yesus tidak genapi di oknum lain, tapi Yesus genapi oleh dirinya sendiri, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Kita buka Kisah 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada berapa roh yang kerja sama para murid? Hanya satu roh. Berarti Roh Kudus yang mencegah adalah Roh Yesus. Roh Kudus yang mencegah supaya jangan ke sana, jangan ke sini adalah Rohnya Yesus. Nah, ini dia. Ini bukti bahwa Yesus tidak suruh orang lain, tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya. Tapi Rohnya sendiri yang dia utus untuk bekerja bersama para murid. Tentang hal ini Markus sudah tuliskan dalam Markus 16 ayat 19 dan 20. Dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa yang Markus sampaikan di sini adalah gambaran ringkas dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya kuasa Roh Kudus dalam hari Pentakosta. Dan dikatakan di situ bahwa Tuhan turut bekerja dengan para murid untuk memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan yang mana ini? Tuhan Yesus sebagaimana ayat 19 katakan. Jadi meskipun Yesus kembali ke sorga setelah 40 hari bersama para muridnya, dan dia duduk di sebelah kanan Allah, tetapi dia turut bekerja dengan para murid di dunia ini untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya. Makanya Roh-Nya Yesus tadi yang melarang, jangan ke sana, jangan ke sini. Roh-Nya Yesus itulah Roh Kudus. Penghibur yang Yesus utus. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus sama sekali tidak membiarkan kita. Dia sendiri yang tolong kita dan bukan oknum lain.
Yesus sendiri yang akan pimpin kita ke sorga. Dan dia bukan buat program pembenaran oleh perbuatan, tapi dengan mengubahkan kita melalui lahir kembali, yaitu melalui kehadirannya dalam hidup kita oleh iman. Dengan membuat oknum lain yang membantu kita dan bukan Yesus, membuat Yesus terbatas. Karena rupanya oknum lain yang mampu menolong kita untuk selamat. Lalu buat apa Yesus datang hidup di dunia ini susah-susah, mati di kayu salib dan bangkit, kalau memang hanya oknum lain itu yang bisa selamatkan kita? Yang memastikan kita masuk surga, oknum lain itu. Ini bahayanya doktrin Trinitas yang membuat Yesus terbatas. Dan inilah hubungannya dengan dosa tadi. Oleh karenanya, bagi mereka yang mengaku percaya kepada Allah Bapa dan Anaknya, kita tidak bisa percaya bahwa dosa itu hanya melanggar hukum. Kita yang percaya OTG ini, kita tidak bisa bilang bahwa dosa itu hanya pelanggaran hukum. Tidak bisa. Kita tidak konsisten dengan keyakinan kita. Tetapi kaum Trinitas bisa. Sebab mereka cenderung kepada pembenaran oleh perbuatan. Karena yang tolong mereka bukan Yesus, tapi orang lain atau oknum lain yang tidak pernah mengalami yang Yesus alami. Apa yang dia mau tolong bagi kita? Kita buka Yohanes 16 ayat 7 sampai 9. Yesus katakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, yaitu sang penghibur, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kita sudah pelajari tentang penghibur ini dalam pelajaran perumpamaan tentang sang penghibur. Bagi yang belum belajar atau mau belajar, silakan bisa ikuti di channel YouTube Yohanes 173. Nah, sesuai ayat ini, apa yang Yesus lakukan sebagai penghibur adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak tetap percaya kepada Yesus. Nah, apa artinya percaya kepada Yesus? Karena yang dikatakan mereka harus diinsafkan akan dosa karena mereka berdosa sebab mereka tidak percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Sekarang kita perlu tahu apa itu percaya kepada Yesus. Ya. Sebab ada definisi lain mengenai dosa. Betul enggak dalam ayat ini? Menginsafkan akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Berarti tidak percaya kepada Yesus sama dengan dosa. Menerima atau percaya kepada Yesus adalah menerimanya dalam hidup kita. Percaya kepada Yesus bukan berarti percaya dia ada. Percaya kepada Yesus adalah menerima kita, memiliki dia melalui kehadiran rohnya. Yesus insafkan kita akan kebutuhan kita, insafkan kita akan kekurangan kita, dan hanya Yesus yang bisa bereskan dalam hidup kita. Maka dengan pemahaman ini, yaitu bahwa percaya kepada Yesus adalah menerima atau memiliki Yesus dalam hidup kita, dengan sendirinya tidak percaya kepada Kristus atau kepada Yesus adalah tidak menerima atau tidak memiliki Kristus. Dan kita sudah lihat bahwa dosa itu adalah kondisi tanpa hukum, lawlessness, kondisi tanpa iman, faithlessness, dan kondisi tidak benar atau jahat, yaitu unrighteousness. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus sama dengan tidak ada iman, faithlessness, sebab mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak ada iman. Dan menurut ayat ini, mereka yang tidak percaya kepada Kristus adalah dosa. Karena itu, kondisi tidak ada iman sama dengan tidak percaya kepada Kristus, maka itu artinya kita tidak memiliki Kristus, atau kondisi tidak ada Kristus,
itu sama dengan dosa. Dengan sendirinya ada istilah keempat, yaitu Christlessness. Lawlessness, tidak ada hukum. Faithlessness, tidak ada iman. Unrighteousness, tidak benar. Christlessness, tidak ada Kristus. Itu sama dengan dosa. Jadi dosa bukan hanya sekedar pelanggaran hukum Allah. Kalau hanya itu, kecenderungan kita apa? Jangan melanggar. Kita rasa sudah selesai. Nah, sekarang perlu kita renungkan. Dapatkah kita menurut hukum tanpa Kristus? Bisa? Tidak bisa. Tetapi, yang kedua, dapatkah kita terlihat seperti menurut hukum tanpa Kristus? Bisa? Terlihat seperti. Ya. Tadi yang pertama, dapatkah kita menurut hukum tanpa Kristus? Jawabnya, tidak bisa. Tetapi dapatkah kita tampak seperti menurut hukum dengan tanpa Yesus? Bisa? Bisa. Contohnya Paulus. Kita baca kesaksiannya dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 9. Dia katakan begini, sekalipun aku alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini pengalaman atau kesaksian yang penting bagi kita. Karena kita sama seperti Paulus. Kita Israel rohani ini sama seperti Paulus. Kita pasti punya hal-hal positif dari tampak luar. Datang ke gereja tepat waktu, ya kan? Bayar perpuluhan, rajin diskusi Alkitab, ikut pelayanan, bersaksi, menginjil, belas kasih. Tampak luar kita seperti menurut hukum. Tapi di dalam adakah Kristus, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Karena kita bisa melakukan itu semua tampak luar tanpa Yesus, sama seperti Paulus. Dan kita rasa kalau itu semua sudah kita lakukan, oh sudah. Ya. Kata Paulus, itu dulu keuntungan saya rasa. Tapi begitu saya mengenal Yesus, saya anggap rugi dan sampah. Nah, ini. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, pengalaman Paulus ini harus menjadi bagian kita jika kita sungguh-sungguh percaya menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Kecenderungan kita turun-temurun sebagai umat Allah adalah kita merasa aman dan selamat dengan menuruti hukum dengan sempurna. Soal menurut hukum, Paulus tidak bercela. Tapi saat dia memandang dan menerima Kristus, itu semua sampah bagi dia. Apakah kita sudah pandang dan terima Yesus? Atau kita masih memandang pada hukum? Perlu kita pahami bahwa Yesus dan hukum tidak sama. Hukum itu bukan Yesus. Yesus adalah realitasnya. Sebab kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menurut hukum dengan sempurna. Paulus mengalami transformasi kehidupan.
Transformasi itu terjadi bukan dengan berusaha menurut atau berusaha melakukan lebih sempurna lagi, tapi semua usaha diri itu dia tinggalkan dan digantikan dengan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Sebelumnya dia bilang, oh saya hari kesini, saya bikin ini, saya bikin itu, saya turut ini, semua hasil apanya dia? Perbuatan dia, usaha dia. Dan itulah kita. Tanpa Yesus. Kehadiran Kristus melengkapi apa yang kurang dalam dirinya. Yang tadinya tidak benar menjadi benar. Dan karena tidak benar sama dengan tidak ada hukum, maka sehebat-hebatnya kita pelihara hukum, tapi jika tidak ada Kristus, maka itu sama dengan kondisi tidak ada hukum atau lawlessness. Dan itu sama dengan dosa. Coba kita renungkan ini saudaraku dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan sampah. Dia menurut hukum dengan sempurna, tapi tidak ada Kristus. Dia tidak percaya dengan Yesus saat itu. Bahkan dia bunuh Stefanus yang percaya kepada Kristus. Dan Yesus katakan, orang yang tidak percaya pada Kristus sama dengan berdosa. Ini luar biasa pengalaman Paulus ini. Dia turut hukum sempurna, tapi sama dengan dosa. Padahal dosa sama dengan pelanggaran hukum Allah. Dia tidak melanggar, dia sempurna. Tapi sayangnya dia ikut itu hukum tanpa Kristus. Dia tidak terima Kristus dalam hidupnya. Dia tidak percaya kepada Kristus sebelumnya. Dan mereka yang tidak percaya kepada Kristus sama dengan dosa. Tidak heran dia bilang apa? Yang lalu itu rugi saya. Sampah itu, nggak ada gunanya. Pada waktu saya kenal Kristus, itu sampah semuanya. Kita begitu. Sebab secara tampilan luar kita bisa saja tipu orang dengan terlihat benar. Dan saking hebatnya kita tipu orang, sampai-sampai diri kita sendiri ikut juga tertipu. Nah, ini dia, ini ngerinya. Kita pintar tipu orang, tapi tanpa sadar kita juga ikut tertipu. Inilah masalah yang Allah mau bereskan dalam hidup kita. Sebab masalah kita bukan tentang berbuat atau melakukan. Masalah kita adalah kondisi alamiah kita, keberadaan kita. Rencana keselamatan bukanlah program rencana perubahan perilaku. Keselamatan itu adalah transformasi, berubah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apakah kondisi tanpa Kristus sama dengan dosa? Iya. Apakah tidak percaya kepada Kristus sama dengan dosa? Iya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Di mana tertulis dalam 10 hukum bahwa tidak percaya kepada Yesus sama dengan dosa? Ada? Tidak ada. Tidak percaya kepada Yesus sama dengan dosa. Tidak tercatat dalam 10 hukum itu. Kita perlu renungkan ini karena banyak orang percaya bahwa dosa adalah pelanggaran hukum sesuai yang tertulis. Itu sebabnya kita perlu belajar bahwa ada yang lebih lagi tentang dosa daripada yang orang pikir. Alamiah kita adalah alamiah dengan kondisi tanpa hukum. Kondisi tidak ada iman, kondisi tidak benar. Inilah yang Paulus pahami dan untuk membenahinya, dia tidak pergi ke hukum. Dia pergi kepada Yesus. Tetapi jangan salah paham. Banyak hukum yang mempunyai makna dan atau melambangkan Yesus. Seperti contohnya hukum upacara di Ka'bah. Itu semua melambangkan Yesus. Yang kita bahas saat ini adalah apakah ada tertulis dalam hukum bahwa tidak percaya kepada Yesus adalah dosa? Jawabnya tidak ada.
Dalam hukum apa saja, terutama 10 hukum, tidak ada tulis di situ. Percayalah kepada Yesus. Berarti kalau tidak percaya, sama dengan dosa. Tidak ada. Kenapa kita perlu pahami ini? Sebab banyak orang yang percaya bahwa jika saya tidak berbuat zina, saya tidak berdosa. Sebab hukum menyatakan jangan berzina. Apakah hanya demikian? Tentu tidak. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah disebut di situ mengenai hukum? Ada nggak mengenai hukum? Tidak ada ya. Keselamatan bukan pada hukum, tetapi percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anak yang Bapa karuniakan kepada kita, itulah keselamatan. Kemudian ayat kesukaan kita, Yohanes 17 ayat 3. Ini Om Jordi hafal betul. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada disebut hukum? Tidak ada. Dua ayat ini dua ayat inti, tapi tidak sedikit pun menyebutkan hukum. Rumus keselamatan adalah mengenal dan percaya, menerima. Tidak ada dalam rumus keselamatan tentang hukum. Artinya, Allah tidak menggunakan hukum untuk membereskan masalah dosa manusia. Sebab masalah dosa bukan tentang perbuatan, tetapi tentang kondisi diri kita yang tidak benar ini, yang tanpa hukum dan tanpa iman. Ini penting kita pahami, sebab sebagaimana tadi, ada orang yang percaya bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum. Kalau saya tidak melanggar, saya tidak berdosa. Betul? Bagaimana? Bagaimana, Bu? Kalau menurut tertulis, betul. Jadi katanya Opung, kalau sesuai yang tertulis, betul. Bahwa dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, berarti kalau saya tidak langgar, saya tidak berdosa. Menurut yang dinyatakan dalam ayat, kata Opung betul. Tapi sebenarnya bagaimana? Kalau saya menyembah Allah yang benar, tidak menyebut namanya dengan sia-sia, tidak ada patung dalam kehidupan saya atau berhala apapun, berbakti pada hari Sabat, ya, saya hormat orang tua, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mengingini, saya tidak berdusta, semuanya saya tidak lakukan. Apakah saya tidak berdosa? Atau saya rubah, apakah saya tetap orang berdosa? Itulah yang Paulus mau sampaikan kepada kita. Kalaupun saya menuruti hukum itu dengan sempurna, saya tidak langgar, ya, tapi saya orang berdosa. Hukum itu tidak bisa selamatkan saya, kalaupun saya ikutkan semuanya dengan sempurna. Ini harus kita cabut dari pikiran kita, dari hati kita. Karena banyak dari kita tanpa kita sadari demikian. Perhatikan ayat berikut ini, Efesus 2 ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka dahulu tanpa Kristus dan tanpa Allah. Apa artinya tanpa Kristus? Tidak percaya kepada Kristus. Tidak ada Kristus. Artinya mereka dalam kondisi dosa. Tidak percaya, tidak punya Kristus sama dengan
dosa. Nah, pertanyaan. Pada waktu Paulus nyatakan ini kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka tanpa Kristus dan tanpa Allah, apakah ini termasuk dengan anak-anak mereka, dengan bayi-bayi mereka? Termasuk, ya, keluarganya, termasuk. Ya. Kenapa kita perlu tanyakan itu? Sebab banyak orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat orang dewasa saja. Kenapa orang dewasa saja? Karena orang dewasa sudah bisa buat pilihan dan keputusan. Anak-anak belum. Karenanya mereka anggap anak-anak tidak berdosa. Karena belum membuat keputusan untuk melanggar atau tidak. Ini membuat Yesus terbatas lagi. Hanya bagi orang dewasa. Keterbatasan ini semua bermula dari Trinitas. Yesus adalah juru selamat bagi semua manusia tanpa melihat usia, termasuk bayi dan anak-anak, karena mereka juga punya masalah. Dan kalau kita kembali ke jemaat Efesus, dulu mereka tanpa Kristus, tanpa Allah, maka semua, baik orang dewasa, anak-anak, dan bayi, juga tanpa Kristus, tanpa Allah. Karenanya mereka semua dalam dosa. Ayat ini untuk kita juga, sebab dulu kita juga dalam kegelapan tanpa Kristus. Dulu kita juga sampai tanpa Kristus, betul ya? Karena Kristus yang dulu kita yakini bukan yang benar. Sekarang kita sudah bersama Kristus. Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita dalam Dia. Ya, harusnya kita sudah mengalami yang Paulus alami. Karenanya untuk menyelesaikan masalah dosa, hanya satu solusinya yang Allah berikan, yaitu iman dalam Yesus dan terima Dia oleh kehadiran Roh-Nya. Nah, mungkin ada yang bilang, pekabaran ini mengabaikan hukum. Sebab sebagai umat Advent yang setia, telinga kita ini sudah terbiasa dengan hukum. Ya, coba kalau orang bicara sama orang luar, begitu mereka dengar kita Advent, oh yang nggak bisa ini ya, nggak bisa itu ya. Ya, orang Advent dikenal dengan yang nggak bisa ini itu. Ya. Betul enggak? Dulu kita rasa kita bangga dengan mendengarkan itu. Sepertinya kita suatu agama yang paling ketat. Bahkan kita bilang sama orang Muslim, oh kalau soal makanan, kami lebih ketat dari Muslim. Kami nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, semua nggak bisa. Kamu makan apa dong? Bangga kita sebagai umat yang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sehingga kalau kita mendengarkan pekabaran seperti ini, agak berpikir kita, ya, terbangun dari tidur. Kita tanpa sadar menggantikan Yesus dengan hukum. Telinga kita lebih senang dengan hukum daripada dengan Yesus. Dan saat kita bahas dan utamakan Kristus, ada yang kurang nyaman karena kita tidak bahas hukum menjadi sederajat dengan Yesus. Hukum adalah alat untuk menyatakan kita punya masalah. Itu sebabnya dikatakan hukum itu seperti cermin. Ya. Kita lihat, oh ada masalah saya, ada kotor. Tapi yang membersihkan bukan cermin. Cermin sebagus-bagusnya kita gosok ini nggak bisa bersih-bersih kekotoran kita. Kita harus bereskan masalah kita, yaitu dosa, kepada Kristus. Hukum adalah untuk menyatakan ada masalah dosa. Dan dosa bukan dengan cara pelihara hukum untuk dibereskannya. Kita harus datang kepada Yesus. Bagi barang siapapun kita di ruangan ini, atau yang di media Zoom, atau di mana saja, kalau mau bereskan dosa dengan cara turut hukum dengan sempurna, silakan coba. Saudara akan mencari angin, katanya. Artinya apa? Sia-sia. Sebab ingat tadi, kita punya keberadaan, being kita, kondisi kita adalah berdosa. Ada yang berani di ruangan ini mengatakan bahwa saya tidak berdosa? Ada yang berani? Oh, saya bukan orang berdosa. Kita semua sejak lahir orang berdosa. Sehebat-hebatnya kita menuruti hukum itu, tidak akan menghapuskan dosa kita.
Solusinya bukan dihukum, solusinya pada Yesus. Jika kita belum sadar bahwa mengutamakan hukum adalah sampah, maka kita belum sadar nilai pengorbanan Kristus. Jika kita masih utamakan dan pusatkan usaha untuk pelihara hukum, kita belum memandang pada Yesus. Kita berupaya membuat Allah senang dengan cara menuruti dengan pelihara hukumnya. Ini bukan isu saat ini saja atau pada kelompok ini saja, tapi isu sepanjang masa. Dari dulu sudah begini manusia. Dosa lebih dalam dari itu. Lalu bagaimana dengan hukum? Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Iman itu adalah gambaran datangnya benih, yaitu keturunan, yaitu seorang yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yaitu Yesus Kristus. Dan hukum adalah kepala sekolah. Dalam bahasa Inggris katakan school master. We are no longer under a school master. Dalam bahasa Indonesia dikatakan penuntun. Ya, sampai kita tiba di masa sang iman tiba, yaitu Yesus. Yesus datang sebagai manusia dan kalahkan dosa serta setan. Yesus berikan solusi kepada dosa, dan solusi itu ada pada dirinya, hidupnya, bukan pada hukum. Hukum tuntun kita sampai Kristus datang. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan karena iman. Dan ini bisa hanya Yesus, bukan karena hukum. Lalu lihat ayat 25. Apa yang terjadi setelah iman datang dan kita dibenarkan oleh iman? Dikatakan kita tidak berada di bawah penuntun lagi. Penuntun itu adalah hukum itu. Ya. Hukum mana yang dimaksudkan? Keseluruhan tadi. Hukum yang Allah berikan kepada Musa. Hukum adalah penuntun, penunjuk sampai tiba di tujuan. Dan jika kita sudah tiba pada tujuan, apakah kita masih perlu penuntun atau penunjuk? Tidak lagi. Tapi jangan salah. Apakah hukum masih perlu? Perlu. Perlunya di mana? Dan bagaimana? Seperti lampu merah katanya Opung tadi. Tadi hukum adalah apa? Karakter Allah. Perlu kita itu? Perlu. Tapi siapakah yang tuntun kita untuk hukum? Bukan. Siapa? Yesus. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang orang jadi salah paham. Oh, berarti kita nggak perlu hukum. Nggak perlu lagi hukum lagi. Kita ikuti. Bukan demikian. Karena kita sebagai umat Allah senang mengandalkan hukum sebagai penuntun kita kepada keselamatan, kepada kesempurnaan, kepada karakter Allah. Padahal hukum itu tidak bisa melakukannya. Yesus yang bisa. Paulus tuliskan dalam Galatia 3:12. Perhatikan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bagaimana kita dibenarkan? Jadi kita dibenarkan oleh iman dan hukum bukan dari iman. Kristus yang bereskan masalah dosa kita. Dia bereskan sendiri. Dia tidak perlu bantuan siapapun termasuk kita. Jika kita sadar akan dosa kita, keberadaan kita, kekurangan kita, dan memahami apa itu dosa sesuai yang firman Tuhan nyatakan, maka kita akan pergi kepada Yesus. Bagaimana dengan kebenaran? 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ia di sini adalah Allah. Dan siapa yang berbuat benar lahir dari Allah. Pertanyaan, mana lebih dulu? Lahir dulu baru berbuat benar
atau berbuat benar dulu baru lahir. Lahir dulu ya. Kita harus lahir dulu baru berbuat benar. Tetapi yang kita lakukan selama ini apa? Berbuat benar supaya kita dilahirkan kembali. Terbalik kita selama ini. Kita rasa dengan berbuat kebenaran, menurut hukum, bikin ini, bikin itu, kita menjadi manusia yang lahir kembali. Terbalik, kita harus lahir benar dulu, baru kita berbuat yang benar. Banyak yang merasa bahwa dengan berbuat benar, maka hidup mereka diubahkan. Dan hidup yang berubah itu bukti daripada nyata kelahiran baru. Itu mustahil kita lakukan. Satu-satunya manusia yang mampu hidupkan kebenaran adalah Yesus. Karena dia lahir dari Allah. Karenanya agar kita bisa berbuat kebenaran, kita harus lebih dulu memiliki Kristus oleh iman dalam hidup kita. Dengan memiliki Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita tidak lagi tanpa hukum. Perhatikan ini. Kalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, kita tidak lagi tanpa hukum atau lawlessness. Sebelum ada Kristus, kita lawlessness. Kita tanpa hukum, sama dengan dosa. Tapi begitu kita terima Kristus, kita hidup bukan tanpa hukum lagi. Tapi dengan hukum. Sebab Yesus itu adalah kegenapan daripada hukum itu. Jadi kita sama sekali tidak mengajarkan, tidak perlu hukum. Ya. Dan kalau kita menerima hidup Yesus, kita juga hidup dengan iman. Sebab kita terima dia oleh iman. Tadinya kita tanpa iman, sekarang kita terima dia oleh iman. Dan kalau kita terima dia dalam hidup kita, yang adalah kebenaran, maka kita menjadi benar. Tadinya kita tidak benar. Jadi lawlessness, faithlessness, sama unrighteousness dibereskan sama siapa? Yesus. Menerima Yesus itu semua beres. Kita benar karena Kristus dalam diri kita, bukan karena kita berbuat benar. Inilah yang namanya lahir kembali, yaitu Kristus dalam hidup kita. Pertanyaan, dalam 10 hukum, hukum mana yang kita pelihara atau turut agar lahir kembali? Hukum yang keberapa? Tidak ada. Tidak ada hukum dalam 10 hukum mengatakan kamu kalau pelihara ini, kamu lahir kembali. Tidak ada ya. Bisa lihat bahwa dosa itu lebih dalam dari yang kita pikirkan. Dosa dibereskan bukan oleh hukum, tapi oleh Yesus. Lahir kembali adalah menerima Kristus dalam diri dan menerima Yesus bukan untuk mampukan kita turut hukum, tapi karena kita tidak memiliki sesuatu sebelumnya. Less tadi itu ya, lawlessness, faithlessness, unrighteousness. Ada yang kurang dalam hidup kita. Kita tidak punya itu sebelumnya. Dan begitu kita terima Yesus, kita miliki itu semuanya. Kita menjadi menurut hukum, kita menjadi punya iman, dan kita dibenarkan. Dari sini juga nasihat yang penting bagi kita. Karena kita sering bilang, kita harus memiliki Yesus dalam hidup kita agar kita dimampukan. Dengan begitu kita akan serupa dengan saudara-saudara kita kaum Trinitas. Sebab kaum Trinitas ajarkan bahwa kita menurut hukum karena kita dimampukan oleh oknum ketiga dari kealahan, yaitu Allah Roh. Allah Roh itu yang memampukan kita, yang memberikan kita kuasa supaya kita bisa turut hukum dan jangan melanggar. Itulah ajaran mereka. Dan kalau kita ajarkan bahwa kita perlu Yesus agar mampukan kita, berikan kita kuasa supaya kita turut hukum dan jangan melanggar. Kita nggak ada beda dengan mereka. Hanya beda oknum saja. Kita harus berubah bahwa kondisi saya ini ada yang kurang. Kurang apa? Kurang hukum. Tidak ada hukum dalam hidup saya. Saya melanggar. Saya tidak anggap itu hukum. Kurang apa lagi? Kurang iman. Saya nggak ada iman. Kurang apa lagi? Saya tidak ada kebenaran. Oleh karena itu Yesus hadir dalam hidup saya. Supaya saya ada hukum. Supaya saya ada iman. Supaya saya dibenarkan.
Paulus menuliskan dalam Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Banyak yang masih bergumul untuk memahami ini. Banyak yang masih senang mencari pembenaran dari hukum. Sama sekali tidak ada peran dari hukum dalam pembenaran. Yang lebih sedih lagi, karena sangat mengutamakan hukum, sampai-sampai bikin hukum sendiri dan mulai aplikasikan kepada orang lain. Dan jika orang lain tidak ikut hukum yang dia buat, ya, diri kita jadi standar. Renungkan, jika memang hukum menyelamatkan, lalu buat apa Allah repot-repot karuniakan anaknya, lahir di dunia ini menjadi manusia, hidup sengsara, mati di kayu salib untuk tebus kita. Kalau memang cukup hukum yang selamatkan kita. Tetapi Allah tahu bahwa masalah dosa itu sangat dalam. Itu sebabnya solusinya bukan di hukum, tapi di dalam anaknya. Dengan kita katakan bahwa dosa hanya sekedar pelanggaran hukum, dan jika tidak melanggar, tidak berdosa, maka kita menghina Yesus. Dosa itu sesuatu yang serius dan di luar kesanggupan kita untuk memahaminya secara sepenuhnya. Manusia sendiri belum bisa pahami seluruh rencana keselamatan yang Allah rancang di sorga. Kita akan pelajari sepanjang masa kekekalan. Bayangkan ya, rencana keselamatan kita akan pelajari. Lalu kita sekarang sudah jadi ahli dosa. Oh, dosa itu hanyalah melanggar hukum. Sudah, selesai. Sementara rencana keselamatan masih kita pelajari. Yang dibuat gara-gara dosa. Gara-gara dosa, Allah mengorbankan pengorbanan yang terbesar. Dia berikan seluruh sorga bagi kita, anaknya. Lalu kita ajarkan sama orang bahwa, oh pelanggaran hukum hanya, dosa adalah hanya pelanggaran hukum Allah saja. Kalau kamu tidak melanggar, kamu tidak berdosa. Buat apa susah-susah karuniakan anaknya yang tunggal jadi manusia, mati di kayu salib. Kalau memang hanya itu cara bereskan dosa. Allah menyatakan bahwa kondisi kita yang berdosa inilah kondisi tanpa hukum, lawlessness, kondisi tanpa iman, faithlessness, kondisi tidak benar, unrighteousness. Dan karena itu manusia tidak memiliki hidup dari Allah. Kita perlu hidup itu, dan satu-satunya jalan untuk menerima hidup itu adalah Yesus. Kita perlu Yesus karena kita Christlessness. Kita tidak punya Kristus. Sebab hidup Yesus adalah kebenaran. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kebenaran itu bukan perbuatan dari oknum yang lain. Bukan perbuatan Allah Roh. Kebenaran atau membenarkan adalah perbuatan Kristus. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Perhatikan ini. Saya sendiri saja pada waktu pelajari ini tersentak membaca ayat ini. Ini ayat yang baru lagi bagi hidup saya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kita andalkan untuk menurut hukum, tanpa Yesus, kita dikatakan apa? Lepas dari Kristus. Kalau kita tidak punya Kristus, lepas dari Kristus sama dengan apa? Dosa. Sama saja, nggak ada gunanya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ayat ini katakan kalau kita harapkan kebenaran dari hukum, kita lepas dari Kristus, kita hidup di luar kasih karunia. Kita tidak bisa selamat. Ini ayat penting dan serius. Karena dengan andalkan hukum untuk kebenaran, maka Kristus tidak ada lagi artinya bagi kita. Itu sebabnya Paulus sebut di luar kasih karunia atau jatuh, dalam bahasa Inggris katakan fallen from grace. Jatuh dari kasih karunia. Kita di luar kasih karunia, kita pasti binasa. Karenanya ini hal serius.
Mari kita rangkumkan. Filipi 1 ayat 11 berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang mengerjakan buah kebenaran dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika mau berbuah kebenaran, maka Kristuslah yang harus mengerjakannya dalam diri kita. Kita tidak bisa mengerjakan buah kebenaran. Kita harus mempunyai kebenaran dalam diri kita terlebih dahulu sebelum kita berbuahkan kebenaran. Dan buah-buah kebenaran itu adalah buah-buah roh. Tidak heran, Yesus katakan apa? Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yesus yang kerjakan buah kebenaran, yaitu buah-buah roh tadi. Dan bukan Allah roh. Buah-buah roh adalah Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya yakin banyak yang hafal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan karena terlalu sering kita bisa hafal, kita merasa ini adalah hukum yang harus kita lakukan. Kita harus mengasihi, kita harus sukacita, kita harus bawa damai, dan seterusnya. Ini adalah buah, dan jika buah harus ada pohonnya terlebih dahulu. Siapa pohonnya? Bukan kita yang pasti. Pohonnya adalah Yesus. Tapi sering kita rasa, saya bisa keluarkan ini buah. Kita bukan pohon, tapi kita mau keluarkan buah-buah ini. Kita mau turut hukum, tapi tanpa Yesus. Sesempurnanya pun kita turut hukum, sama dengan dosa. Karena tidak ada Yesus. Kita keluarkan pun buah-buah ini, kasih, sukacita, tapi bukan dari pohonnya, sama dengan dosa juga, nggak ada gunanya. Karena itu semua tampilan luar. Makanya harus pohonnya dulu, baru buahnya. Yesuslah pohonnya, maka inilah buahnya. Buah mangga tidak berusaha keras dan susah payah untuk keluarkan buah mangga. Ya, pohon mangga maksud saya ya. Pohon mangga tidak akan berusaha keras dia untuk keluarkan buah mangga. Sebab dia adalah pohon mangga. Secara alamiah dia akan keluarkan mangga. Kita bukan pohon kebenaran, akan susah payah kita. Ya. Menjaga tampilan luar supaya seperti benar. Tetapi kalau kita memiliki Kristus yang adalah pohon kebenaran, tidak susah payah kita. Karena pohon itu dalam hidup kita dan pohon kebenaran adalah Kristus, secara alamiah dia akan keluarkan buah itu dalam hidup kita. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa artinya? Artinya jika Yesus dalam hidup kita, dia sama sekali tidak menuntun kita kepada kondisi tanpa hukum atau lawlessness. Saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus hidup dalam diri kita, buah-buah yang dihasilkan selaras dengan hukum Allah. Itu sebabnya dikatakan tidak ada hukum yang menentang buah-buah itu. Sebab buah-buah ini adalah karakter dan hukum adalah salinan karakter Allah. Dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, kita dengan sendirinya memiliki hukum itu yang adalah salinan karakter Allah. Maka keluar buah-buahnya. Karenanya, dengan memiliki Yesus dalam hidup kita, kita bukan mengabaikan hukum, tapi hukum itu digenapi dalam hidup kita oleh kehadiran Kristus. Ayat terakhir. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sebagai catatan, kata terang dalam ayat Efesus 5 ayat 9 ini sebenarnya diterjemahkan dari kata pneuma. Pneuma itu artinya apa? Roh. Dalam bahasa Yunani, pneuma itu artinya roh. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris dikatakan, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth.
Jadi terang itu sebenarnya spirit, roh. Tidak apa-apa, sebab Yesus adalah terang juga. Ya. Tapi supaya kita ketahui bahwa kata aslinya adalah roh. Ayat ini bisa menjadi bagian kita jika Kristus dalam diri kita dan bukan hukum. Mau berbuah, kita terima Kristus. Hukum tidak punya buah kebenaran. Apa buah hukum? Buah hukum adalah menghukum. Ya. Apalagi menghakimi, memecat, mendisiplin, menuduh, menyatakan sesat, menyebut bidat, itu semua karena hukum. Itulah buah-buah hukum. Buah roh adalah mengasihi mereka yang menghakimi kita, mengasihi mereka yang membenci kita, mendoakan musuh-musuh kita. Itulah buah-buah roh. Bisa kita lakukan itu? Bagaimana caranya? Bila mana Kristus dalam hidup kita. Sebab kita secara keberadaan kita adalah orang berdosa. Kita tidak bisa mengeluarkan buah-buah itu. Kita perlu pohonnya dalam hidup kita, yaitu Yesus. Maka kita akan bisa hidupkan kehidupan Yesus dalam hidup ini, mengasihi mereka yang membenci kita. Jika kita mau terima Yesus dalam hidup kita, memiliki Dia dalam hidup kita, maka buah-buah roh menjadi bagian kita. Penghibur tadi datang untuk insafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dosa adalah masalah kita. Kebenaran adalah solusi untuk masalah dosa. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah untuk proses penghakiman. Siapa yang mampukan kita berdiri di hadapan Allah? Hanya Yesus. Hukum hanya sebagai saksi. Hukum tidak bisa mampukan kita berdiri di hadapan Bapa. Dia hanya saksi. Yang bisa mampukan kita berdiri di hadapan Bapanya adalah Yesus. Hukum bilang begini, Yesus bilang, oh tidak, dia begini, dia dalam saya. Hukum bilang begini, oh Bapa tidak, dia dalam saya. Hanya Yesus yang bisa mampukan. Hukum tidak bisa tolong kita di hadapan Bapa. Hanya anak, yaitu anak Allah, yang memerdekakan kita. Jadi apakah dosa itu? Yang pertama, lawlessness. Yang kedua, faithlessness. Yang ketiga, unrighteousness. Dan yang terutama, Christlessness. Ya. Ingat itu, dosa bukan hanya sekedar melanggar hukum Allah. Dosa itu dalam. Itu sebabnya Tuhan membuat rencana keselamatan yang begitu istimewa, begitu sempurna bagi kita. Karenanya, hanya satu dosa yang menghalangi kita selamat, yaitu Christlessness, atau tidak adanya Kristus dalam hidup kita. Sebab kalaupun dosa itu adalah lawlessness, faithlessness, sama unrighteousness, tapi kalau kita terima Kristus, itu semua akan beres. Oleh sebab itu, ingat tema kita tahun ini. Apa itu? Christ in you, the hope of glory. Sebab hanya Kristus yang dapat membuat kita hidup dengan hukum, hidup dalam iman, dan menerima kebenaran. Hingga pada akhirnya kita diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada siang hari ini diingatkan oleh pelajaran tentang dosa. Selama ini kami sering jatuh dalam pengertian yang salah. Kami berpikir untuk tidak berbuat dosa dengan cara tidak melanggar hukum-Mu, ya Bapa. Kami berpikir bahwa dengan berbuat benar, kami lahir kembali. Kami Engkau terima sebagai umat yang telah diubahkan. Kami hidup seperti Paulus. Tetapi semuanya tidak ada arti sebab kami secara
kondisi sebenarnya orang berdosa. Tidak ada yang benar dalam hidup ini. Oleh karenanya bukan perbuatan kami yang terutama, tetapi pentingnya kami menerima Kristus dalam hidup ini. Sebab oleh karena Kristuslah kami boleh hidup menurut hukum, sebab hukum digenapi dalam dirinya. Oleh Kristuslah kami memiliki iman, sebab Kristuslah iman itu yang telah datang. Dan oleh Kristuslah kami menerima kebenaran, sebab dialah sang kebenaran. Maka dengan sendirinya dengan menerima Kristus, masalah-masalah dosa, faithlessness dengan unrighteousness dibereskan. Biarlah ini menjadi pembaharuan bagi kami semua ya Bapa. Mulai hari ini kami hidup baru. Kami tidak andalkan lagi perbuatan diri kami. Tidak andalkan lagi penurutan hukum yang kami pikir dapat menyempurnakan dan membenarkan kami di hadapan-Mu. Tetapi kami seperti Paulus, menganggap itu semua rugi dan sampah. Karena kami memandang pada Yesus, percaya kepadanya, menerima dia dalam hidup ini, mengubahkan kami hari demi hari. Dan biarlah melalui kebenaran ini, hidup kami menjadi kesaksian. Semakin banyak orang melihat pengaruh dari kebenaran yang kami imani ini, mengubahkan hidup dan mereka akhirnya datang untuk belajar dan bertobat. Beserta kami ya Tuhan, mulai dari anak kecil sampai orang tua, sampai orang dewasa. Sebab semua kami mempunyai kelemahan yang sama. Kami perlu Kristus. Dan biarlah Kristus beserta kami, baik di sini, di kelompok yang di Timika, maupun yang hadir melalui media Zoom. Pilih kami satu persatu, kunjungi dan tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.